Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang materi web teknologi di pertemuan ke-9. Untuk materi di pertemuan ke-9 di sini, materi yang nantinya akan saya bahas adalah arsitektur yang ada di CI, di mana di dalamnya ada model, view, dan controller. Ini yang harus kita pahami pertama kali sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang membahas tentang framework yang ada di CI itu sendiri. Oke, untuk materi pembahasan di pertemuan ke-9 ini ada 6 materi yang nantinya akan saya bahas. Pertama kali nanti saya akan bahas 3 materi terlebih dahulu, baru nanti saya akan lanjutkan ke 3 materi di akhirnya. Oke, ada 6 materi yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama ada struktur folder di CI, khususnya yang saya bahas adalah CI yang versi 3. Berikutnya menentukan controller standar, atau yang biasa disebut dengan default. Bagaimana caranya membuat yang namanya standar controller yang nantinya bisa kita gunakan. Berikutnya di materi berikutnya nanti saya akan bahas tentang konsep model, view, dan controller di CodeIgniter yang versi 3. Di materi berikutnya nanti saya akan bahas tentang aturan merancang, model, view, dan controller. Berikutnya bagaimana caranya menghilangkan indeks. Index.php salah satunya biasa digunakan untuk keamanan. Terakhir nanti saya akan bahas tentang parsing data. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang struktur folder di CI. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa CI merupakan salah satu framework yang nantinya bisa kita gunakan. Untuk framework CI yang saya gunakan, saya menggunakan CodeIgniter yang versi 3. Kalau kita buka foldernya, di dalam folder CodeIgniter terdapat 3 folder utama, yaitu ada application, system, dan user guide, di mana masing-masing folder di sini punya tugas dan fungsi masing-masing. Folder application biasanya berguna sebagai tempat untuk mendevelop aplikasi yang nantinya akan kita gunakan. Biasanya berisi file user interface, model, view, dan controller, atau yang biasa disebut dengan MVC. Ini sebenarnya merupakan jantungnya dari CI itu sendiri, jantungnya dari framework yang perlu kita ketahui. Semuanya ada di folder application. Berikutnya ada folder system, biasanya berisi library atau kumpulan fungsi-fungsi dasar yang ada di CI pada saat ngoding. Terakhir ada yang namanya user guide. Ini sebenarnya bisa kita hapus, cuman untuk yang user guide di sini sebenarnya berisi tentang panduan atau dokumentasi dari CI itu sendiri. Oke, kurang lebih kalau kita buka seperti ini. Kebetulan saya akan mempraktekkan dari awal. Contohnya ini framework yang sudah saya download. Saya download dari website resminya, kurang lebih di website resminya seperti ini nih. Untuk website resminya dari CI. Sebentar, saya buka. Oke, ini kurang lebih untuk website resmi dari CI itu sendiri. Oke, sebentar, website resminya kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk website resmi dari CI. Oke, yang saya gunakan adalah yang CI yang versi 3 atau CodeIgniter yang versi 3. Kita download saja, nanti otomatis kita akan memperoleh file seperti ini. Berikutnya tinggal kita ekstrak, nanti akan muncul seperti ini nih. Ini yang nantinya akan kita gunakan. Contoh, ini yang nantinya akan kita copy ke htdoc, ke SAM, selanjutnya htdoc. Oke. Baru selanjutnya tinggal kita ganti foldernya. Setelah kita copy, selesai di copy, baru selanjutnya kita tinggal ganti penamaan dari foldernya. Contoh, penamaannya saya ganti menjadi pustaka booking contohnya. Seri name jadi pustaka booking. Oke, contoh seperti ini. Oke, kalau kita buka, kurang lebih foldernya ada 3. Yang pertama ada folder application, di mana tadi folder application seperti yang sudah tadi saya jelaskan berisi tentang file user interface, selanjutnya model, view, dan controller. Ini yang nantinya akan banyak kita gunakan. Selanjutnya ada yang kedua,
Sistem. Sistem di sini berisi tentang library. Library atau kumpulan fungsi dasar dari CI pada saat kita ngoding. Terakhir, ada yang namanya user guide. User guide di sini merupakan panduan sih sebenarnya. Panduan, buku panduan atau dokumentasi dari CI itu sendiri. Oke, ini kurang lebih kalau dilihat dari struktur folder yang ada di CI itu sendiri. Oke, saya masuk lagi ke materi, penjelasan materi. Oke, kurang lebih seperti ini. Struktur folder dari CI, ada application yang berisi tentang model, view, controller. Selanjutnya ada config. Folder application adalah folder tempat kita menulis kode aplikasi. Selanjutnya sistem atau yang biasa disebut dengan core system dari CI. User guide di sini merupakan dokumentasinya. Oke, kita fokus pada folder application, application/config, dan semua sebenarnya berawal dari root sebenarnya sih. Oke, intisari semuanya intinya berasal dari sini. Oke, kita coba jalankan saja. Tadi sudah saya pindahkan ke htdoc. Berikutnya tinggal kita jalankan sum-nya. Sum-nya sudah running. Oke, seperti ini. Baru tinggal kita coba running di kita coba jalankan di browser kita. Contoh saya menggunakan Mozilla Firefox. Oke, seperti ini. Kita coba localhost, selanjutnya nama foldernya Pustaka Booking. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita enter. Oke, ini tampilan pertama kali dari CI. Ini belum saya apa-apain untuk tampilan awalnya. Otomatis tampilan dari CI pertama kali setelah kita instalasi, setelah kita ekstrak ke htdoc nanti akan tampil seperti ini. Oke, kita akan fokus ke materi berikutnya. Salah satunya adalah tentang folder-folder yang ada di application. Oke, kita fokus pada folder application/config. Sebenarnya semua berawal dari root.php pada prinsipnya. Oke. Apabila dibuka file tersebut, maka akan menemukan default root. Sambil saya buka, kalau tadi kita buka contohnya di foldernya, kalau foldernya berisi seperti ini. Sekarang kita coba buka dari editor yang akan kita gunakan. Kebetulan untuk editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Sambil nunggu Visual Studio Code-nya terbuka. Nah, selanjutnya setelah terbuka Visual Studio Code-nya, seperti ini tampilannya. Kita buka folder kita, file, open folder. Selanjutnya di htdoc cari folder yang barusan kita buat. Kita buka. Selanjutnya select folder. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nanti pada waktu dijalankan ada menu application, system, dan user guide. Oke, nanti kita fokus ke application saja nih. Selanjutnya kita fokus pada folder application/config dan semuanya berawal dari file root.php. Intisarinya sebenarnya dari sini. Oke, apabila dibuka file tersebut, maka akan menemukan default controller yang telah terisi dengan nama welcome, di mana default controller ini berfungsi ketika user tidak melakukan atau memasukkan apapun pada URL browser. Maka secara otomatis controller akan mencari controller dengan nama welcome. Jadi otomatis nanti pada waktu kita ngebuka folder tersebut atau ngejalanin folder tadi, otomatis nanti dia akan mencari yang namanya controller welcome. Oke, kita sekarang sambil buka. Buka di CI-nya. Oke, yang Pustaka Booking seperti ini. Ada application, selanjutnya ada yang namanya kita cari root. Ada di config. Selanjutnya di sini ada yang namanya root. Oke, ini kita buka root. Oke, di root ada yang namanya default controller. Default controller di sini ada yang namanya controller namanya welcome. Oke. Nanti otomatis default controller tersebut nanti akan menjalankan controller namanya welcome. Nah, welcome itu posisinya ada di mana gitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, controller welcome bisa ditemukan pada folder application/controller.
pada file welcome controller tersebut terdapat fungsi index yang digunakan untuk meload bagian view atau memanggil halaman view dengan nama welcome message sebagai berikut. Contoh seperti ini nanti nih. Oke, jadi setelah kita lihat contohnya ada root-nya. Root di sini dia akan memanggil yang namanya controller dengan nama welcome. Tinggal kita lihat di sini ada yang namanya controller, ada controller namanya welcome.php. Tapi di pemanggilan di sini di CI dia nggak menggunakan extensionnya, dia langsung aja menggunakan nama filenya tanpa menggunakan extension .php-nya. Kita buka controller welcome. Oke, kalau kita lihat controller welcome yang ada di folder yang ada di controller, di sini dia akan melot view yang namanya welcome message. Berarti urutannya mulai dari yang paling atas bisa disebut dengan root, baru selanjutnya dia akan melot yang namanya controller, baru selanjutnya nanti yang akan ditampilkan apa? Yang akan ditampilkan adalah view. Seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya, ada sedikit perbedaan antara model view dan controller. Oke, kurang lebih pada waktu kita buka, sekarang kita lihat pada bagian view yang terletak pada application view. Kita lihat sekarang di application view-nya, setelah kita buka controller, ada view, kita buka nih, ada welcome message. Oke, inilah yang nantinya akan dijalankan. Pada folder view tersebut terdapat file dengan nama welcome_message atau welcome_message.php. Pada bagian inilah semua HTML dan CSS akan diletakkan yang nantinya akan ditampilkan ke pengunjung. Jadi tampilan dari yang tadi welcome to CI ini merupakan hasil dari pengaksesan file view yang ini. File view yang ini otomatis akan dijalankan di sini. File inilah yang nantinya akan ditampilkan ke pengguna. Jadi tingkatannya mulai dari root, selanjutnya ada yang namanya controller. Root akan manggil yang namanya controller, selanjutnya controller akan mengakses view. View namanya welcome_message.php. Jadi inilah yang nantinya akan ditampilkan ke pengunjung. Oke, ini kurang lebih untuk urutannya, urutan tahapannya, struktur folder yang ada di CI itu sendiri. Oke, tampilan awalnya kan kurang lebih seperti ini. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita running, kalau seumpamanya kita ingin merubah tampilannya, pengen merubah tampilan yang ada di sini, otomatis yang harus kita rubah adalah yang welcome_message. Jadi ini fungsinya kita tahu urutannya ada di mana gitu. Jangan asal ngerubah file yang memang tidak ada kaitannya dengan file yang nantinya akan ditampilkan. Jadi sekali lagi yang perlu kita ketahui, nanti CI akan memanggil yang namanya root. Ini yang nantinya akan ditampilkan pertama kali, default controllernya. Namanya default controller yang nantinya yang dipanggil adalah welcome. Di sini ada yang namanya controller namanya welcome. Kita lihat welcome, controller welcome, di sini dia akan ngelot view namanya welcome_message. Kita lihat di view ada yang namanya welcome_message. Jadi inilah yang nantinya akan ditampilkan. Yang akan ditampilkan di tampilan awal pada saat kita mengakses CI yang versi 3 itu sendiri. Kalau seumpamanya saya pengen merubah tampilan, contohnya tampilan yang ada di CI versi 3, yang welcome to CI seperti apa? Kita bisa merubah contohnya di salah satunya ya di sini, di view yang disebut dengan view welcome_message. Kita bisa otak-atik contohnya di sini. Contoh di sini ada welcome to CI contohnya. Welcome to CI, saya akan merubah contohnya selamat datang contohnya. Selamat datang di CI versi 3 contohnya. Versi 3. Oke, saya buat contohnya seperti ini. Oke. Seperti yang sebelumnya sudah saya bahas, ada aturan yang harus kita lakukan pada waktu kita menggunakan editor apapun, baik itu kita menggunakan contohnya Sublime atau contohnya menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Atom. Kalau semuanya kita sudah ngedit, nanti otomatis akan tampil seperti ini. Tapi kalau sudah kita save, otomatis akan save contohnya akan berubah menjadi simbol X.
Ini tandanya kalau seumpamanya muncul simbol seperti ini berarti dokumen tersebut belum tersave. Makanya ketika kita ngetik beberapa baris, contohnya usahakan kita save dengan menggunakan Ctrl S. Oke, sekarang kita coba buka di tampilan CI-nya. Kita refresh. Oke, ini kurang lebih untuk tampilannya. Berarti sudah berubah di sini. Kalau kita pengen merubah yang lainnya, tentunya tinggal kita arahkan ke file yang tadi, yaitu di file welcome_message yang ada di view. Jadi view di sinilah yang nantinya akan ditampilkan, terutama di tampilan user interface. Karena memang sudah tugasnya dari view itu sendiri. Jadi nanti tinggal kita akan saya bahas tentang arsitektur yang ada di MVC, mulai dari model, view, dan controller. Oke, barusan yang saya bahas hanya sekilas saja. Oke, sekarang saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang saya lanjut ke materi berikutnya. Sekarang masuk ke materi latihan 1. Sekali lagi untuk struktur folder yang ada di CI kurang lebih ada 3. Yang pertama ada yang namanya model, selanjutnya ada view dan controller. Oke, sekarang kita fokus ke latihan pertama. Oke, tampilan awal dari CI seperti tadi. Oke, latihan yang pertama, contoh menampilkan biodata contohnya. Tadi yang tampil kan kurang lebih seperti yang tadi, yang tampil seperti ini. Meskipun contohnya ada yang saya rubah sedikit. Selamat datang di CI versi 3. Sebelumnya welcome to CI, seperti itu saja. Oke, sekarang untuk yang latihan 1. Buatlah sebuah file dan berikan nama contoh 1.php. Nanti disimpan di controller. Jadi kita buat yang namanya controller yang nantinya akan kita tampilkan. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Oke, caranya seperti apa? Kita tinggal buka Visual Studio Code-nya. Sekarang kita fokus ke controller. Oke, caranya seperti apa? Kita buat file dengan nama contoh 1.php. Oke, kita buat file dengan nama contoh 1.php yang isinya adalah biodata kita. Caranya seperti apa untuk membuat file? Kita fokus ke controllernya. Caranya diklik kanan. Diklik kanan di controller, selanjutnya klik new file. Oke, baru kita ketik nama filenya. Contoh 1.php. Oke, seperti ini. Contoh 1.php. Berikutnya tinggal kita buat controller seperti yang ada di depan ini. Contohnya seperti yang ada di latihan 1. Oke. Ini kurang lebih untuk controllernya. Saya akan menampilkan biodata saya. Biodata contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Selanjutnya ada function namanya function index. Jadi inilah yang nantinya akan saya tampilkan. Oke, di sini saya menggunakan standar dari PHP. Yang pertama nantinya akan saya munculkan, contohnya perkenalkan nama saya Imam Nawawi, saya tinggal di daerah Ciputat dan seterusnya. Oke. Contohnya nanti kalau semuanya kita pengen menambahkan baris ataupun yang lain-lainnya bisa sebenarnya sih. Oke, berikutnya kalau sudah kita tampilkan, langkah selanjutnya bagaimana contohnya kalau kita ingin merunning latihan 1. Merunning latihan 1 agar nanti pada waktu di running yang tampil adalah file yang kita buat tadi. File yang kita buat tadi, contohnya yang nantinya akan kita running. Caranya seperti apa? Yang pertama, yang perlu kita rubah adalah controllernya. Yang perlu kita rubah adalah root-nya. Oke, jadi kita rubah di root-nya. Kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, ini kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, di sini kan nama filenya adalah contoh 1. Oke, sekarang tinggal kita ubah terlebih dahulu controllernya di root. Karena kenapa? Karena tadi yang di running adalah controllernya adalah welcome. Oke, di sini ada root, selanjutnya kita rubah menjadi contoh 1. Contoh 1. Oke, contoh seperti ini. Oke, tinggal nanti kita running contohnya.
tinggal kita running menggunakan localhost. Coba sekarang kita simpan. Sekarang saya coba running, contohnya di sini. Oke, seperti ini. Localhost pustaka booking, selanjutnya index.php. Index.php, selanjutnya file yang nantinya akan kita running. Contoh 1, enter. Oke, nanti yang akan tampil contohnya sudah yang ada di depan ini. Perkenalkan, nama saya Imam Nawawi. Saya tinggal di daerah Ciputat. Olahraga saya olahraga yang saya sukai adalah bulu tangkis. Ini contohnya. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Sekarang contohnya muncul pertanyaan. Setelah kita running, contohnya akan muncul seperti ini. Oke. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa contoh 1 harus menggunakan index.php, sedangkan kalau yang welcome tadi kan tidak menggunakan index.php. Oke, ini kenapa? Karena contoh 1.php functionnya pada prinsipnya tidak meload atau tidak meneruskan perintah folder view untuk file user interface-nya. Ini alasannya. Jadi yang makanya harus ditambahkan index.php / nama controllernya. Oke, ini contohnya. Beda halnya dengan yang welcome contohnya. Yang welcome dia akan meload yang namanya view. Dia akan meload yang namanya view, yaitu nama view-nya welcome_message. Ini perbedaannya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kalau kita ingin membuat yang namanya controller standar atau default controller agar nanti yang di running adalah controller yang sudah kita buat. Oke, bagaimana caranya? Contoh 1 tidak menggunakan index.php pada saat running. Jadi kita buka contohnya pustaka booking / contohnya langsung ke nama filenya. Oke, jika ingin merubah menghilangkan contohnya index.php, yang perlu kita rubah adalah ubah controller contoh 1 seperti file welcome.php. Oke, sekarang kita fokus ke yang ada kita fokus ke editornya. Yang perlu kita rubah adalah controllernya yang perlu kita rubah. Controller contoh 1 yang perlu kita rubah. Oke, ubah controller contoh 1 seperti file welcome.php. Oke, di sini ada yang namanya controller contoh 1. Contoh 1. Oke, seperti ini. Oke, jadi file yang tadi sudah kita buat, contohnya di sini, nanti tinggal kita contohnya yang ini saya jadikan sebagai keterangan saja. Bagaimana caranya agar nanti dia akan meload, contohnya akan menghilangkan index.php-nya. Caranya seperti ini. Kita buat yang namanya kita buat contohnya dia nanti langsung ngeload dari file yang tadi sudah saya buat. Oke. Sebentar. Caranya kita bisa menggunakan fungsi this. Oke, ini this selanjutnya. Oke, berikutnya load contohnya. Load view. View apa yang nantinya akan dijalankan seperti yang ada di welcome message sih sebenarnya. Kita bisa mengadopsi seperti yang sudah ada sebelumnya. Oke, contoh. Kalau kita lihat contohnya di view, di welcome contohnya. Oke, yang ini nih. Yang ada di welcome, dia akan ngeload yang namanya function index. Yaitu dia akan ngeload yang namanya welcome message 2. Oke, kita copy aja yang ini. Yang nantinya akan saya copy ke contoh 1.php. Oke, kita gunakan ini aja. This load view, cuman kita bedakan namanya. Contohnya saya membuat contohnya dengan nama message 2 contohnya. Baru selanjutnya kita buat yang namanya view dengan nama karena di sini ada yang namanya welcome, view-nya adalah welcome message 2, berarti kita harus buat yang namanya file dengan nama welcome message 2. Di mana posisinya? Dia itu di view. Oke, tinggal kita buat. Contohnya di sini ada view. Nah, di sini nanti kita bisa buat yang namanya welcome message 2.php. Welcome message 2.php. Inilah yang
file inilah yang nantinya akan saya buat. Cara untuk membuatnya seperti apa? Klik kanan new file. Selanjutnya tinggal kita buat nama filenya welcome_message2.php. Oke, kita tinggal menggunakan standar dari file standar dari HTML-nya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya apa yang nantinya akan ditampilkan? Contohnya selamat datang. Yesus. Selamat, kita menggunakan seperti ini contohnya. Standarnya selanjutnya yang akan saya tampilkan adalah selamat datang contohnya. Oke, ini aja contohnya. Ini hanya latihan aja. Oke, ini berarti latihan, title-nya contohnya latihan 1. Oke. Kalau kita sudah buat seperti ini, baru nanti kita coba running. Contohnya seperti ini. Coba kita running. Nah, kita running contohnya di sini. Oke, jadi yang nantinya akan saya jalankan adalah langsung pustaka bookingnya. Yang nantinya akan tampil pertama kali adalah selamat datang. Kenapa yang muncul pertama kali selamat datang? Karena yang pertama default controllernya, yang pertama karena yang saya rubah, yang pertama kali yang saya rubah di view-nya welcome yang tadi saya rubah salah satunya contoh 1 di sini tadi sudah saya rubah karena yang ini nih. Kenapa contoh 1 harus menggunakan index.php sedangkan welcome tidak menggunakan index.php. Jadi tadi ada sedikit yang saya rubah terutama di contoh 1.php yang tadi saya rubah. Contoh 1.php tadi yang saya rubah adalah controllernya. Controllernya tadi saya rubah, saya menggunakan yang ini tadi nih. Yang saya rubah salah satunya tadi di sini. Jadi yang saya rubah salah satunya tadi di controller. Controller yang contoh 1 di sini yang akan saya akses adalah welcome, controller yang akan saya akses adalah welcome_message2. Ini yang tadi saya rubah sebelumnya. Berikutnya yang saya perlu rubah adalah default root-nya. Jadi root-nya di sini saya rubah tadi root di application, selanjutnya ada config. Nah, root-nya saya rubah yaitu contoh 1. Contoh 1 ini merupakan controller. Controller di mana contoh 1 dia akan meload yang namanya message 2. Jadi urutannya dari root selanjutnya default atau yang biasa disebut dengan default controller. Default controllernya yang ada di root di sini dia akan ngeload yang namanya contoh 1 di mana contoh 1 di sini merupakan controller. Contoh 1 yang merupakan controller di sini dia akan ngeload yang namanya view. View di sini merupakan yang berisi tentang welcome message 2. Makanya yang pas pada waktu di running yang akan ditampilkan adalah ini, selamat datang. Ini kurang lebih untuk urutannya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke materi berikutnya. Ini kurang lebih tampilan latihannya. Sekarang saya lanjut ke konsep MVC di CodeIgniter yang versi 3. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Oke, model di sini merupakan kelas yang merepresentasikan atau memodelkan tipe data yang digunakan oleh aplikasi. Biasanya berhubungan dengan database, manipulasi data, menangani validasi. Ini contohnya yang ada di model itu sendiri. Nanti untuk filenya nanti akan disimpan di dalam folder application/model. Berikutnya view. View di sini merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada saat saat user mengakses si browser itu sendiri. Contoh yang tadi ini nih. Ini sebenarnya dia akan ngeload yang namanya view. View-nya apa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang akan ditampilkan di tampilan user interface adalah view-nya biasanya. Oke, controller, bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Oke, ini fungsi dari controller. Jadi controller di sini yang nantinya akan mengatur bagian model dan bagian view.
Controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang diproses oleh aplikasi. Sebagai catatan, kesimpulannya, controller sebagai penghubung antara view dan model pada prinsipnya. Kalau berbicara tentang konsep dari MVC, sekali lagi model di sini digunakan untuk merepresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi, biasanya berhubungan dengan manipulasi data atau validasi dari bagian controller itu sendiri. Selanjutnya, kalau berbicara tentang view, biasanya menangani user interface biasanya, atau halaman yang muncul pada user. Selanjutnya, controller. Controller di sini sebagai penghubung antara view dan model. Intinya seperti itu. Oke, untuk bentuk umum dari model, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi kita buat yang namanya kelas, contohnya nama modelnya apa, selanjutnya extend dari CI model contohnya. Baru nanti ada yang namanya badan kelasnya atau statement yang nantinya akan kita gunakan. Jika ingin memanggil konstruktor kelas CI model dari konstruktor kelas model yang didefinisikan, maka bentuk umumnya seperti berikut ini. Jadi nanti ini pun nanti akan kita praktekkan untuk yang kalau kita membuat yang namanya konstruktor. Oke, kita buat yang namanya kelas, nama model, extend CI model, selanjutnya konstruktor kelas modelnya, baru selanjutnya ada yang namanya function di sini. Oke, langsung saja saya akan membuat yang namanya latihan satu. Contoh satu untuk yang bentuk umum dari model. Contoh, hanya menggunakan controller aja contohnya. Jadi hanya menggunakan controller aja. Contohnya seperti ini. Latihan satu contohnya atau contoh satu. Buat controller latihan satu, simpan dalam folder application controller. Oke. Saya akan praktekkan contohnya di sini. Oke, jadi nanti kontrolernya ini yang nantinya akan dijalankan. Oke. Contoh, saya buat langsung di CI-nya. Langsung saya buat yang namanya controller di sini. Dibuat file dengan nama latihan 1. Latihan 1.php. Latihan 1.php. Perbesar ya. Oke, klik kanan di controller new file. Latihan 1.php. Enter. Oke, selanjutnya kita isi contohnya seperti ini. Oke, kita isi seperti ini. Selanjutnya tinggal contohnya kita running. Selamat datang, contohnya selamat belajar di belajar web programming namanya. Oke, sekarang kita coba jalankan contohnya. Kita coba jalankan controllernya dengan cara membuka browser kita. Pada saat kita running, contohnya seperti ini, yang tampil masih yang pertama. Bagaimana caranya kalau seumpamanya kita ingin yang tampil adalah latihan 1. Oke, ini sebenarnya balik lagi ke yang sebelumnya. Yang perlu kita rubah adalah default controllernya. Default controllernya ini yang perlu kita rubah. Oke, kita rubah di default controllernya yaitu di config. Di rootnya yang perlu kita rubah. Nah, di sini yang perlu kita rubah. Latihan 1. Oke, seperti ini. Oke, baru selanjutnya setelah kita rubah, baru kita coba running. Coba kita running di browser kita. Localhost pustaka booking. Oke, yang tampil otomatis adalah controllernya. Controller yang tadinya kita buat. Kenapa langsung berubah seperti ini? Karena default controllernya sudah kita ganti. Sudah kita ganti sesuai dengan controller yang default controller yang kita inginkan, yaitu latihan 1. Ini contohnya untuk yang contoh latihan contoh 1 yang hanya menggunakan controller saja. Cuman kan agak jarang yang model seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang contoh 2 menggunakan controller dan model. Ini untuk yang contoh kedua. Jadi di sini menggunakan 2 yaitu controller dan model. Oke, kita buat model dengan nama model latihan 1.
Oke, kita buat model dengan nama model latihan 1 di dalam folder model ya, di dalam folder model. Di application ada yang namanya model. Oke, di sini ada nih. Kita buat file dengan nama model underscore latihan 1. Model underscore latihan 1.php ya. Oke, pastikan untuk penamaannya disesuaikan. Kalau contohnya huruf besar, berarti kita menggunakan huruf besar. Model underscore latihan 1.php. Oke. Kita langsung buat di sini, klik kanan di modelnya, new file, selanjutnya nama filenya. Model underscore latihan 1, M-nya huruf besar. Oke, tinggal kita tampilkan apa yang nantinya akan ditampilkan di sini, di model itu sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, fungsi dari model itu sendiri berfungsi salah satunya untuk arsitektur atau struktur yang ada di MVC, model, view, dan controller. Model biasanya merepresentasikan atau memodelkan tipe data yang digunakan. Biasanya nanti berhubungan dengan manipulasi atau contohnya validasi. Oke, contoh. Saya buat contohnya seperti ini untuk modelnya. Jadi terkait dengan manipulasi atau validasi. Berarti contoh seperti ini nih. Saya buat yang namanya kelas model latihan model latihan 1. Selanjutnya saya buat variabel public dengan nama S nilai 1, S nilai 2 dan hasil. Selanjutnya saya bikin yang namanya function, di mana function di sini merupakan metode penjumlahan. Oke, selanjutnya ada yang namanya parameter di sini saya buat nil 1 dan nil 2, di mana nil 1 di sini nilainya awalnya kosong. Oke, baru selanjutnya di sini saya menggunakan konstruktor nih. Saya menggunakan konstruktor di mana untuk nilai 1, variabel nilai 1 di sini diambil dari parameter nil 1. Begitu pula nilai 2 diambil dari parameter nil 2. Selanjutnya hasil di sini diambil dari konstruktor nil 1, nilai 1 dan nilai 2. Selanjutnya karena saya menggunakan function, dia akan membalikan nilai. Akan dikembalikan ke kelas yang memanggil kelas model latihan 1. Oke, selanjutnya setelah kita buat yang namanya model latihan 1, selanjutnya kita ubah controller latihan 1 yang sebelumnya sudah kita buat. Kita rubah contohnya seperti yang ada di depan ini. Kita tambahkan saja sih sebenarnya, atau kita edit seperti yang ada di depan ini. Masuk ke controller, kita klik latihan 1. Kita tambahkan contohnya, kita buat yang namanya function. Kita buat yang namanya function. Kita buat function untuk penjumlahan. Oke, seperti ini contohnya. Kita tambahkan contohnya di sini. Oke, public function penjumlahan, selanjutnya N1 dan N2, di sini akan ngeload yang namanya model latihan 1. Oke, selanjutnya function jumlah yang dikirim yaitu N1 dan N2 yang nantinya akan ditangkap oleh variabel hasil. Oke, baru nanti akan saya tampilkan. Oke, langkah berikutnya coba kita ketikkan URL seperti yang ada di depan ini contohnya. Kita ketikkan URL seperti yang ada di depan ini. Karena kita menggunakan contoh 2 yaitu kita menggunakan model dan controller. Oke, coba kita ketik, kita buka di browser. Seperti ini. Oke. Pada waktu kita running menggunakan yang seperti ini, otomatis nanti akan muncul yang namanya hasil penjumlahan dari 2 plus 6 sama dengan 8. 2 di sini merupakan nilai parameternya yaitu 2. Selanjutnya atau variabel pertama, 6 di sini merupakan variabel kedua. Jadi kita harus tentukan di sini nilai variabelnya, yaitu variabel pertama dan variabel kedua. Ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama. Berikutnya, contoh yang ketiga, ini yang lengkap nih. Ada controller, view, dan model. Latihan ketiga ini lengkap yaitu controller, view, dan model. Buat view dengan nama view latihan 1 dan simpan di di view, di application view. Oke, kita sekarang buka yang namanya view.
langsung saja saya akan mempraktekkan contohnya di di code igniternya, sorry di DCI-nya. Saya akan menggunakan Visual Studio Code di editornya. Oke, sekarang kita buat satu view namanya view latihan 1. Kita buat view namanya view latihan 1. Oke, huruf kecil semua ya. View latihan 1 yang isinya kurang lebih seperti yang ada di depan. Caranya klik kanan, new file. Kita buat view di sini, view latihan 1. Isinya apa? Isinya contohnya kita gunakan sebenarnya standar dari HTML sebenarnya sih. Kita gunakan standar dari HTML seperti ini. Selanjutnya nanti saya akan panggil seperti ini. Oke, seperti yang ada di slide. Seperti ini contohnya. Oke, langkah selanjutnya, ubah controller latihan 1 yang sebelumnya sudah dibuat menjadi seperti ini. Jadi nanti ditambahkan lagi untuk yang controller latihan 1. Ada controller di sini, controller. Jadi latihan satunya kita rubah ke yang ini, yang tadinya kita menggunakan seperti ini. Kita rubah seperti ini nih. Oke. Jadi yang tadi sudah kita contohkan, yang this dan yang lain-lainnya, ini kita nonaktifkan. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan agar nanti jadi keterangan seperti ini. Sampai mana yang akan saya nonaktifkan. Oke, contohnya sampai sini yang nantinya akan saya nonaktifkan. Oke, baru selanjutnya tinggal tambahin contohnya seperti ini. Oke, saya akan tambahkan contohnya, dia akan nge-load yang namanya model latihan 1. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi yang nantinya akan di-load adalah dia akan ngambil dari model, di mana model yang akan digunakan adalah model latihan 1. Jadi di sini saya buat yang namanya array. Array di sini merupakan pengiriman data ke view dengan menggunakan array. Oke, selanjutnya ada function jumlah yang dikirim yaitu N1 dan N2 yang nantinya akan ditangkap oleh variabel hasil. Oke, selanjutnya meneruskan data yang ada di array untuk ditampilkan di view latihan 1. View latihan 1 kan kurang lebih seperti ini. Ini berarti nanti yang akan ditampilkan, dia akan menampilkan di sini nantinya. Oke. Oke, sekarang kita coba jalankan dengan menggunakan seperti tadi. Dengan menggunakan seperti tadi, kita buka browser kita. Oke, seperti ini. Kita running contohnya localhost pustaka booking index.php latihan 1 penjumlahan. Penjumlahan seperti yang sudah ada di slide. Penjumlahan selanjutnya nilainya, enter. Oke, nanti otomatis akan muncul seperti ini. Ini view-nya, berarti yang nantinya akan ditampilkan. Dari view yang nantinya akan ditampilkan, di mana view yang akan ditampilkan merupakan view yang ini berarti. Yang sudah ada di CI, berarti view latihan 1. Yang muncul adalah halo kawan, yuk kita belajar web programming. Nilai 1 di sini diambil dari variabel nilai 1. Di mana variabel nilai 1 di sini tadi sudah didefinisikan, dia ngambilnya dari parameter. Makanya pada waktu kita mengakses seperti ini, kita memberikan parameter untuk nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1-nya berapa? 2. Nilai 2-nya ada 6. Oke, selanjutnya di sini nanti akan ada yang namanya proses penjumlahan. Proses penjumlahan yang ada di parameter tersebut, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari 3 materi yang ada, yaitu tadi saya sudah bahas tentang struktur folder DCI, menentukan controller default, bagaimana caranya kita menghilangkan index.php-nya, yang terakhir konsep yang ada di MVC. Demikian pembahasan dari materi ini. Nanti saya akan lanjutkan ke 3 materi berikutnya, yaitu aturan merancang MVC, menghilangkan index.php, dan parsing data. Oke, demikian penjelasan materi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.